Ya, baik teman-teman semuanya. Ini adalah contoh untuk endorsement dan bagaimana caranya, baik yang di daerah maupun yang di pusat. Tidak usah khawatir, kami berikan contohnya. Ini pastikan teman-teman paham ya untuk step by stepnya. Jadi karena banyak pertanyaan, silahkan disimak. Ini adalah contoh yang terbaru 2020-2021 ya. Jadi intinya semua dilengkapi dulu di application form, semua persyaratan. Dan untuk endorsement ini bisa ditulis tangan, maksudnya di print dulu, nanti ditulis namanya, jabatannya begitu ya. Dan ini adalah stempelnya. Jadi pastikan teman-teman meminta ke pemerintah, ke kementerian baik yang di pusat maupun yang di daerah, maksudnya kementerian yang ada di cabang, di provinsi ataupun di kabupaten seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan boleh nggak ke RT, ke kecamatan, sebaiknya yang di level kabupaten dan juga provinsi ya, karena itu yang lebih kuat untuk endorsement, untuk pengesahan seperti itu. Jadi silakan disimak video kali ini, semoga bermanfaat dan pastikan teman-teman tidak men-skip karena sangat banyak yang miskomunikasi, misinformasi sehingga tidak paham. Semoga bermanfaat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Erik Iqbal. Baik teman-teman, di vlog kali ini kami akan coba memberikan beberapa contoh endorsement, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Yang pertama kita di sini bisa melihat untuk endorsement yang merupakan bagian penting dalam pengajuan beasiswa Brunei. Di sini bisa teman-teman lihat official declaration. Pada bagian ini teman-teman bisa mengetik terlebih dahulu nama teman-teman dan juga di sini bisa dicantumkan kemana endorsement akan ditujukan. Di sini misalkan contohnya yang telah dilakukan oleh Saudara Fatan Muhammad Hikam ini di daerah Semarang, Education and Culture Department of Semarang. Jadi teman-teman bisa melihat ya, di daerah pun bisa teman-teman coba untuk mendapatkan endorsement. Contohnya seperti ini. Jadi ada nama dari lembaga atau kementerian yang ada di daerah, kemudian nama teman-teman bisa diisi semuanya, bisa dilihat. Di sini teman-teman boleh menanyakan dan nanti juga akan ada pejabat yang bertanggung jawab atau pegawai yang mengurus bagian endorsement, biasanya seperti itu. Ini adalah bagian dari pejabatnya, namanya juga ada NIP-nya, NIP di sini dicantumkan, dan di sini dilihat bagian untuk legalisasi atau cap ya, cap dari Disdikbud Pemprov Jateng, Jawa Tengah, yaitu stempel. Ini sangat penting ya teman-teman. Ini adalah bukti endorsement atau legalisasi atau kebenaran dari pihak lembaga pemerintah begitu. Ini contohnya cap endorsement seperti ini, ada tanda tangannya, ada tahun tanggalnya seperti itu. Nah, di sini juga bisa diisi Head of Admission Section, bagian-bagian yang menurut teman-teman penting bisa dicantumkan di sini, dan ini juga alamatnya harus dicantumkan ya teman-teman, address of Department of Ministry. Jadi alamatnya di mana? Jalan Gatot Subroto, nomor 20B, Ungaran, Cirebonan, Bandarjo, Semarang, Jawa Tengah. Jadi harus dicantumkan juga supaya jelas di mana lokasinya. Dan ini harus diingat ya teman-teman, kalau tidak ada endorsement, auto akan ditolak atau auto akan di-reject dan tidak akan diproses oleh panitia. Jadi harus benar-benar pastikan semuanya ada endorsementnya seperti itu. Ya, teman-teman bisa dilihat di sini ya, dari panitia telah di warning, jadi harus teman-teman perhatikan di sini. Tidak akan diproses kalau tidak ada endorsement, auto di-reject. Jadi jangan sampai teman-teman tidak mengurus endorsementnya. Dan ini adalah keterangan dari masing-masing
endorsement itu akan dicek seperti itu, akan dicek dan diberikan tanda tangan seperti ini, paraf. Misalkan contohnya seperti ini. Jadi ada keterangannya ya, teman-teman bisa baca sendiri. Dan di poin nomor 6 ini penting juga, apakah pemohon beasiswa ini seorang pegawai pemerintahan atau bukan, begitu ya. Jadi silahkan dipilih, silahkan dihapus atau dicoret salah satunya seperti itu. Ini diberikan juga stempelnya di sini. Dan ini contohnya yang ada di formulir ya, di aplikasi application form. Jadi formulir pendaftaran di bagian endorsement seperti ini contohnya. Ini yang di daerah. Jadi teman-teman bisa juga memohon di daerah, tidak harus ke pusat atau di Jakarta. Tapi kalaupun teman-teman berada di daerah sekitar Jakarta, akan lebih baik juga teman-teman mendapatkan langsung ke kementerian yang ada di Jakarta. Misalkan contohnya yang kami berikan di sini, Ministry of Education and Culture of Indonesia. Jadi ada Saudari Nurul Hikmah ya di sini memberikan endorsementnya ini, memohon ke Kementerian Kemendikbud di daerah Sudirman ya di Jakarta. Jadi dan pengalaman saya pun memang dulu memohon ke sana. Jadi teman-teman bisa disesuaikan dengan lokasi teman-teman, domisilinya di mana. Dan ini contohnya juga sama persis, ada tanda tangan dan juga ada stempel ya teman-teman. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini yang di pusat, yang di Jakarta. Ada namanya, ada NIP-nya, seperti diisi semuanya, nomor teleponnya, untuk memastikan semuanya memang betul-betul real, tidak ada pemalsuan seperti itu ya. Jadi akan dipastikan juga oleh panitianya semuanya memang betul-betul real, mendapatkan endorsement dari pemerintah yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yang dapat mewakili pemerintah Indonesia. Jadi akan diproses, kalau tidak ada otomatis akan ditolak seperti itu. Jadi auto akan di reject dan tidak akan diproses. Jadi harus teman-teman pastikan semuanya mendapatkan endorsement. Kami juga akan memberikan contoh yang lainnya, yaitu di daerah Jakarta. Bisa juga teman-teman melihat contoh dari Saudara Vika Nur Muhammad. Ini di Jakarta Selatan ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini ada namanya, ini semuanya diketik ya. Kalau yang tadi yang Saudari Nurul Hikmah ini ditulis tangan, bisa oleh yang bersangkutan atau bisa juga oleh pegawainya, silahkan ditanya saja seperti itu. Jadi di print dulu semuanya, baru diisi oleh yang bersangkutan atau oleh pegawainya. Silahkan dipastikan saja seperti itu. Atau juga bisa diketik terlebih dahulu sebelum di print. Setelah diketik, dipastikan kemana akan diminta endorsement, diisi namanya, dilihat divisinya apa, misalkan jabatannya apa, seperti itu dipastikan atau dihubungi dulu. Bisa dengan berbagai macam cara ya teman-teman. Di sini contohnya ada Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi ini ada stempelnya, ini ada namanya dan tanda tangannya dan tanggalnya ya teman-teman. Jadi harus benar-benar dipastikan oleh teman-teman semuanya sesuai dengan yang diminta oleh panitia dari beasiswa Brunei ini. Dan ini pun sama, akan dicek oleh yang memberikan endorsement seperti ini, diberikan tanda tangannya seperti itu. Mungkin ini dulu yang kami boleh share ke teman-teman yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Pastikan teman-teman juga termasuk orang-orang yang lolos nantinya. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk terus berkembang dan memberikan manfaat dengan cara klik subscribe, like, dan teman-teman bisa langsung bertanya saja di kolom komentar kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Dan jika memang sekiranya sama pertanyaannya, bisa disimak juga pertanyaan yang lain yang telah kami jawab. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.